Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bisa berjumpa lagi hari ini untuk belajar IPA. Semangat belajar IPA? Baik, sebelum belajar dicek dulu kondisi kelasnya sudah rapi belum? Tadi sudah dipiketin? Sudah. Oke, mantap kalau sudah dipiketin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita harus berdoa. Ada yang berani mimpin doa? Saya Pak. Ya, Dika, silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih Dika sudah berani mimpin doa. Kemudian hari ini berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Tetap selalu jaga kesehatan biar kalian tetap sehat dan bisa berangkat sekolah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran, tapi nanti kita akan membuat suatu alat, yakni pembuatan alat penjernihan air, ya. Jadi nanti kalian belajar buat alat menghasilkan suatu produk, ya. Jadi nggak cuma belajar kalian bosen, kita sekarang bikin alat praktek langsung biar seru nanti. Nah, kemudian sebelum kita belajar, kita ingat-ingat dulu materi kita minggu yang lalu. Masih ingat mengenai apa? Unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Ya, Pak. Ya, Sela. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Contohnya oksigen. Oke, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya ada oksigen. Benar. Itu adalah unsur. Kalau senyawa apa? Pak. Oke, Aldi. Gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu, contohnya air. Oke, gabungan dari beberapa unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Contohnya ada air. Oke, berarti masih ingat materi kita minggu yang lalu. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan motivasi berkaitan dengan materi kita hari ini. Di situ ada gambar berupa ada gambar krisis air bersih yang menimpa Indonesia saat musim kemarau. Ada dua buah gambar di atas itu ya. Yang sebelah kiri ada banyak sekali masyarakat yang mengantri bantuan air bersih dari pemerintah. Tuh. Kemudian ada gambar lagi, ada seorang bapak-bapak lagi mengais sisa-sisa air di sungai. Itu kalau kalian perhatikan sungainya sangat besar, tapi ketika musim kemarau habis juga airnya. Ya. Jadi ada dua gambar yang mengingatkan kita akan kebutuhan air di Indonesia itu masih kurang saat musim kemarau. Bagaimana caranya biar kebutuhan airnya itu bisa teratasi? Bisa menggunakan peralatan yang modern, peralatan yang canggih dengan cara mengebor sumur. Di sekitar kita kan banyak sekali bantuan pemerintah berupa sumur bor ya. Nah, tuh cara buat pengeborannya itu kan butuh mesin. Nah, nanti kedepannya ketika kalian sudah dewasa, ya, kalian kuliah jadi orang pinter, jadi yang namanya insinyur seperti ada gambar yang di bawah itu. Nah, di situ ada gambar insinyur, tugasnya apa? Membuat mesin-mesin yang modern dan canggih. Ada yang bercita-cita jadi insinyur? Saya Pak. Oh ya, Adi. Ada lagi? Saya Pak. Rifan. Ada lagi? Saya juga, Pak. Oke, Felika juga pengen katanya. Nah, nih, kalau perhatikan kalian di gambar kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini tugasnya membuat desain alat. Sama kayak kalian nanti kita juga mendesain suatu alat yang bisa digunakan untuk menjernihkan air yang kotor. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya apa saja? Tujuannya yang pertama kalian mampu menganalisis konsep pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu membandingkan metode pemisahan campuran
Yang ketiga, kalian mampu merancang, nanti kalian mampu merancang suatu alat yang digunakan untuk memisahkan campuran di air yang kotor menjadi lebih jernih lagi. Kemudian yang terakhir, kalian nanti mekomunikasikan, mempresentasikan hasil alatnya dengan penuh percaya diri, dengan pede, dengan antusias. Ini loh alatku yang terbaik. Nah, nanti kamu presentasikan. Itu ya. Oke, sebelum kita buat alatnya, Bapak pengen mengetes kemampuan awal kalian. Nah, ini ada soal. Silahkan dibaca. Ada 2 soal. Silahkan dibaca. Nanti siapa yang berani untuk menjawabnya? Silahkan dibaca dulu. Ada yang berani menjawabnya? Nomor 1 siapa? Saya, Pak. Oke, Mutiara, apa jawabannya? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan komponen penyusunannya, sedangkan campuran nitrogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan komponen penyusunannya. Oke, perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, komponen penyusunannya sudah tidak dapat dibedakan lagi karena dia sudah tercampur merata. Tapi kalau campuran heterogen, komponen penyusunnya masih bisa dibedakan. Karena ketika dia diaduk, dia tidak bisa tercampur merata. Benar jawabannya, Tiara. Nomor 2, ada yang berani? Saya, Pak. Ya, Siska, apa kira-kira jawabannya? Pada pemindahan dapat memindahkan zat padat dari cairannya menggunakan alat bebas yang Oke, memindahkan bahan-bahannya dengan cara disaring. Ya, benar. Itu jawaban dari pengertian filtrasi. Baik. Selanjutnya ada video. Nah, silahkan kalian simak videonya. Oke, ini video mengenai krisis air bersih yang melanda Indonesia juga saat musim kemarau. Silahkan kalian perhatikan videonya. Nah, ini saat musim penghujan, air kita masih melimpah ruah, masih banyak sumber-sumber air, baik dari sumur, dari sungai, itu masih banyak. Tapi ketika musim kemarau melanda, nah itu nanti akan kesulitan mencari air. Nah, ini contohnya, saudara-saudara kita yang sangat kesulitan mencari air bersih. Ini dia menggunakan bambu untuk mengalirkan air. Nah, itu perjuangan mereka dalam mencari air bersih. Ini penyebab kelangkaan air karena tadi borosnya kita menggunakan air, populasi penduduk makin banyak, kemudian ada pencemaran air yang menyebabkan krisis air di Indonesia. Oke. Setelah kalian melihat video tadi, ada tidak yang bisa merumuskan masalah setelah kalian melihat video tadi? Ada yang bisa? Iya, bisa? Bagaimana cara mengetahui bahwa air tidak layak untuk dikonsumsi? Oke, Pak, bagaimana cara mengetahui air itu tidak layak untuk dikonsumsi? Ada lagi? Ya, Pak. Iya, Iga? Pak, adakah cara untuk membuat air kotor menjadi air bersih? Oke, Pak, adakah cara untuk membuat air kotor menjadi air yang bersih, Pak? Nah, dari kedua pertanyaan dari Nisa dan dari Inga, kita diskusikan nanti untuk mendapatkan sebuah jawaban. Sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan duduk membentuk kelompok. Nah, silakan. Sambil Bapak bagikan LKPD-nya. Yo, silakan. Ini LKPD-nya. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Silakan dibaca dulu dan dipahami LKPD-nya. Jangan lupa diberikan identitas anggota kelompok itu, ditulis di situ nama-namanya. Kemudian ditulis kelompok berapa. Oke.
sudah megang LKPD-nya. Selanjutnya coba dibuka halaman yang sebelah sini, nih. Coba dibuka halaman yang ini. Nanti beri identitasnya nanti saja. Sekarang dibuka dulu. Yang halaman ini sudah dibuka semuanya. Oke. Di sini ada nomor 1 kegiatannya. Yang pertama gambar rancangan alat. Jadi nanti tugaskan salah satu anggota kelompok kalian untuk merancang alat penjernihan air. Jadi salah satu merancang alatnya dengan cara digambar. Kemudian susunannya silahkan kalian diskusikan mana yang menurut kalian yang terbaik. Oh, yang paling bawah tisu misalnya. Oh, yang paling bawah pasir. Silahkan kalian diskusikan mana yang menurut kalian yang paling baik. Oke. Kemudian alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah dibawa komplit ya? Oke, coba ditunjukin ke kamera dulu alat dan bahannya. Botol aquanya kalau perlu juga ditunjukin. Air kotornya sudah dibawa ya? Oke, mantap kalau sudah dibawa. Mantap. Oke, sudah. Selanjutnya kemudian nanti dibagi tugas ya. Kalian bagi tugas, siapa yang menggambar, siapa yang mengerjakan membuat alatnya. Jadi nanti dibagi tugas. Kemudian selanjutnya kita sepakati butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan alatnya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? Kalau kelompoknya Dika? 15 cukup. Kelompoknya lagi? 15. Kalau kelompoknya Sela kira-kira berapa? 10 menit. Ya sudah, kita sepakati antara 10 sampai 15 menit. Yang selesai duluan nanti dapat nilai tambah. Tapi jangan lupa nanti Bapak nilai dari segi yang pertama hasilnya. Kemudian yang kedua gambar rancangan ini juga Bapak nilai. Kalau gambar rancangannya bagus, nilainya juga bagus. Kemudian di LKPD ini juga ada 2 soal nanti kalian kerjakan. Yuk silahkan bagi tugas. Ada yang menggambar, ada yang langsung buat alatnya. Nah, silahkan mulai kerja dari sekarang. Monggo silahkan. Silakan. Jangan lupa digambar dulu alatnya. Siapa yang tugasnya menggambar, digambar. Ya, silakan. Digambar dulu. Yang halaman pertama. Menggunakan pensil boleh, langsung menggunakan pena juga boleh. Kalau takut salah, pakai pensil dulu biar tidak coret-coretan nanti hasilnya. Disusun yang rapat biar hasilnya maksimal. Ini Algi tugasnya gambar, yang 3 langsung ikut. Kelompoknya juga. Oke, adil aja. Kelompoknya Sela udah mulai, tisunya udah belum? Paling bawah ya. Oke. Udah dipadetin tadi? Ya. Ininya, gabusnya, ini masih ada rongga-rongga ini. Ditambahin dulu aja, biar nanti hasilnya bagus. Nih, kan masih sisa ini. Potongin kecil-kecil, terus diselip-selipin di pinggirnya, biar hasilnya maksimal. Nah, dipotongin kecil-kecil dulu. Gak usah buru-buru, nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus nanti. Oke, ini kelompoknya Dika. Sabut kelapanya coba Bapak lihat dulu. Sabut kelapanya. Oh, cuma sedikit. Oh iya, kurang. Enggak, ya udah, nggak apa-apa. Nanti hasilnya nggak maksimal kalau cuma sedikit.
Yang rapat ininya, batu ininya. Kalau perlu disusun. Yang gede ditinggal dulu aja, yang kecil-kecil dulu aja, yang paling bawah yang kecil-kecil. Nah, yang paling bawah yang kecil-kecil. Nah, dipadetin. Terus. Ini air kotornya ya, udah siap ya. Oke, sip, mantap. Dalam? Gimana? Oh, nggak pakai kapasnya tadi. Oke, ini mulai menggambar ya. Coba Bapak lihat dulu gambarnya seperti apa. Oke, bagus gambarnya. Iya, sip. Lanjutin gambarnya. Coba Bapak lihat punyanya Siti. Maaf, tangannya. Ya, dilanjutin saja nggak apa-apa. Nah, oke, udah mau selesai ya gambarannya ya. Oke. Dikasih keterangan di sebelahnya yang paling bawah itu apa sampai yang paling atas. Dikasih tanda panah. Oke, sambil Bapak nilai kinerja kalian tadi yang sudah mengerjakan alatnya dengan sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang bagus. Kelompoknya Melika tadi alat bahannya komplit ya? Oke, alat bahannya komplit semua. Sudah selesai belum inisial KPG-nya? Kelompoknya Sela? Belum? Sedikit lagi. Oke. Kelompoknya Mutiara masih inisial KPD. Kelompoknya Algi juga sama. Oke, kita tunggu sebentar. Tempat penampungannya benar ya? Oke. Sudah? Kalau sudah silakan diuji coba pelan-pelan doaninya biar tidak tumpah kemana-mana. Silakan. Waduh, kenapa? Tumpah? Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di apa namanya? Diulangi lagi. Serikot apa gimana? Oh, belum. Dimasukin. Kamu berdiri aja kan nanti udah ini. Dimasukin lagi. Ada yang masih sisa bahannya tadi? Oh, masih sisa kan? Punya kalian? Nah, dimasukin situ aja sisaannya. Bahan-bahannya tadi. Gak apa-apa. Yuk dicoba, ini kelompoknya Algi. Hop dulu, hop. Nanti kelebihan. Biar netes dulu. Ininya dari bolongin kan? Udah. Agak lama dia netesnya. Oh. Coba sini agak sini biar kelihatan kamera. Yuk sini, agak dinaikin sini. Wah, bening nih hasilnya jernih. Hasilnya jernih nih kelompoknya Zaki jernih sekali hasilnya. Nah, nih jernih. Mantap. Itu berhasil nggak? Berhasil, mantap. Yang ini belum netes. Oh, kurang airnya. Ambil dulu di toilet. Tambahin airnya kotor. Nyari. Ya, Ridwan aja yang kerja Ridwan aja. Jernih ya? Coba Bapak tunjukin ke kamera dulu. Ini air kotornya sebelumnya warnanya coklat. Warnanya coklat, dituangkan. Pelan-pelan dituangkan. Kita tuangkan sampai tuh pasirnya kelihatan. Jadi jernih, mantap. Hati-hati kelompoknya Sela nanti tumpah lagi. Kemudian ini kelompoknya, ini belum netes ya? Belum netes, ditunggu dulu saja.
Oke, ditunggu dulu saja. Kelompoknya Dika, seperti apa hasilnya? Lumayan. Oke, sini ya, agak sini biar kelihatan di kamera. Yuk, diangkat. Oke, lumayan jernih. Coba ini hasil sebelum disaring, ini hasil setelah disaring. Oke, yuk dimasukin lagi. Dikit-dikit aja karena ini udah penuh. Yuk, masukin lagi air kotornya. Biar kelihatan di kamera. Ya, pelan-pelan, awas nanti tumpah kayak punya Sela. Laki-laki dulu. Oke, sip. Ditunggu dulu ya. Nanti usahain sampai segini ya. Biar pas presentasi nanti kelihatan di kamera. Ini kelompoknya Adit. Mana hasilnya? Ini air sebelum disaring, ini air setelah disaring. Kan hampir aja tumpah lagi. Oke, lumayan ya, ada perubahan ya. Dari ini coklat sekali jadi jernih. Mantap. Lagi aja. Dicoba lagi aja. Biar kelihatan di kamera. Yuk, dicoba. Ya, dicoba. Dites lagi. Biar kelihatan hasilnya. Diangkat biar kelihatan netesnya. Oke, ini netes ya. Ini netes. Oh, ya. Bapak pinjam dulu sebentar ya. Wih, hasilnya mantap, jernih. Sip. Awas dipegangin ya, nanti tumpah. Ada airnya soalnya udah. Oke, mantap. Kelompoknya Tio mana? Jernih, tapi lama netesnya. Nggak apa-apa. Ini air setelah disaring. Yang ini air sebelum disaring. Oke, lanjutin. Kita tuangkan pelan-pelan. Oke, kita tunggu. Apa bolongannya terlalu kecil kok lama? Berapa bolongan ini? 1 apa 2? Oh, 3 ya. Sudah. Ditunggu saja. Oke. Silakan ditunggu, yang lain dicoba. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung presentasi. Kelompok yang pertama, Bapak tunjuk saja, mulai dari kelompoknya. Ya, silakan maju ke depan. Oke, di situ silakan semuanya maju. Oke, perhatikan temennya ada yang presentasi. Siapa yang mau menyampaikan? Ingat ya. Oke, yuk silakan Ingat dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Oke. Alat pelindung diri. Ya. Paling bawah yang sudah dijual ada tisu, Oke. sabut kelapa, pasir, nikel, dan alam. Oke, ada tisu, ada sabut kelapa, ada apa lagi tadi enggak? Pasir, nikel, dan alam. Pasir, kerikil, dan arang. Itu susunannya. Hasilnya coba ditunjukin ke teman-temannya. Oke, ditunjukin. Dibumpet dulu ininya. Nah, ditunjukin, yuk ditunjukin. Seperti itu ya hasilnya ya. Lumayan jernih. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompoknya Dika? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan. apa fungsi kerikil pada alat penjernihan air? Fungsi kerikil adalah sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Oke, fungsi kerikil sebagai penyaring dan membantu aerasi oksigen. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dika. Oke, silakan duduk. Silakan. Oke, mantap. Ya, itu kan biar tidak tumpah. Oke, selanjutnya kelompoknya Sela. Silakan maju ke depan. Kelompoknya Sela. Silakan maju ke depan. Awas pelan-pelan nanti tumpah lagi. Terus. Iya, maju. Yo, pelan-pelan. Ayo, silakan maju ke depan. Ini perempuan semua, tadi ada insiden tumpah, nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau presentasikan? Sela ya. Oke, silakan Sel. Dibuka Sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Susunannya disampaikan Sela. Susunan yang pertama ada tisu, kemudian ada spons, dan ada sabut kelapa, kemudian ada pasir, dan ada kerikil, dan yang paling atas ada arang. Oke, ada tisu, ada spons, ada sabut kelapa, kemudian ada apa lagi Sela? Ada pasir, Ada pasir, kemudian ada kerikil dan arang. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompoknya Sela? Saya Pak. Oke, Hani, apa pertanyaannya? Saya mau bertanya ke kelompok 1 kira-kira fungsi spons pada alat penjernih air. Nah, fungsinya apa? Silakan. Untuk menyerap endapan air menjadi jeruk. Oke, fungsinya menurut kelompoknya Sela, fungsi spons adalah untuk menyerap endapan yang ada di dalam air kotor biar airnya lebih jernih. Itu ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Sela. Oke, ditunjukkan dulu, maaf, ditunjukkan dulu hasilnya. Nah, ditunjukkan dulu. Ini teman-teman hasil dari kelompok kami. Oke, lumayan jernih ya. Tapi tidak jernih seperti teman-teman yang lain karena apa? Karena tadi ada insiden. Gak apa-apa, tetap semangat. Silahkan duduk kelompoknya Sela, mantap. Yang terakhir, silahkan maju kelompoknya Zaki dan Nisa. Silahkan maju ke depan. Kelompok terakhir. Nah, silahkan maju. Siapa yang mau menyampaikan? Saya. Oke, sekarang laki-laki yang menyampaikan. Yuk, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil proyek yang telah kami buat, yakni susunan bahannya dari tisu, Ya. kapas, spons, Oke. sabut kelapa, pasir, dan yang terakhir kerikil. Oke, coba Bapak lihat sebentar, maaf. Ini kelompoknya Zaki yang paling komplit ya, karena ada tisu, kemudian dia taruh kapas, kemudian dia taruh spons, kemudian dia taruh sabut kelapa, ada pasir, ada arangnya nggak itu tadi? Enggak, tapi ada kerikilnya. Oke, hasilnya, maaf ini dipegang biar tidak netes. Ini dia hasilnya dari kelompoknya algi, jernih sekali. Tadi yang sebelumnya sangat kotor ya, airnya coklat sekali, bagus, mantap sekali kelompoknya Zaki. Tepuk tangan untuk kelompoknya algi. Namanya Zaki algi ya. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Oke, itu tadi tampilan dari teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah berani presentasi. Terima kasih yang sudah berani bertanya, berani menjawab. Tadi walaupun ada insiden nggak apa-apa ya. Ada yang hasilnya jernih, ada yang hasilnya masih kurang maksimal, tidak masalah. Karena namanya alat pasti ada kegagalan dalam proses pembuatannya. Baik, selanjutnya kita bahas hasilnya. Nah, kita bahas hasilnya. Ya, kita bahas hasilnya dari alat penjernihan air yang tadi. Bentar, tunggu PPT-nya muncul dulu. Kita bahas masing-masing bahannya. Ditaruh saja, jangan dipegangin, nanti capek kamu nanti. Nah, ditaruh saja, ditempel di tembok biar tidak capek meganginnya. Oke, sudah siap maju ke depan semua? Ya, balik ke posisi depan semua. Oke, kita bahas masing-masing fungsi dari bahannya. Tadi kalau kalian buat alat itu ada banyak sekali bahannya. Sekarang kita bahas satu-satu. Fungsinya itu apa sih kira-kira? Nah, mulai dari yang paling bawah. Tadi ada tisu. Kira-kira fungsi tisu itu untuk apa sih? Saya Pak. Oh iya, Nisa, apa kira-kira? Tisu digunakan sebagai bahan menyaring yang ukurannya sangat kecil yang mengendap di air keruh. Oke, untuk menyaring ukuran kotoran yang sangat kecil yang mengendap di air yang keruh. Oke, itu fungsi dari tisu yang paling bawah tadi ya. Kemudian tadi Bapak lihat ada spons. Apa fungsi spons kira-kira? Ya, Melika? Fungsi spons untuk menyerap dan mendapat air yang membuat air menjadi keruh. Oke, fungsinya untuk menyerap endapan yang di dalam air kotor itu biar airnya tidak keruh lagi. Benar jawabannya. Kemudian tadi kelompoknya algi juga ada kapas. Kapas itu mirip dengan tisu fungsinya ya. Kemudian ada
Setelah itu ada apa lagi tuh? Sabut kelapa. Apa kira-kira fungsi sabut kelapa? Ya, Aldi? Sabut kelapa digunakan untuk mengatasi bau pada air kotor. Oke, sabut kelapa digunakan untuk mengatasi bau pada air yang kotor. Jadi air kotor itu selain airnya berwarna coklat, ya, dia pasti mengandung aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, fungsi dari sabut kelapa itu untuk menyaring atau menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap tersebut. Kemudian setelah sabut kelapa ada pasir. Fungsinya untuk apa kira-kira? Ya, Adit, apa Adit? Untuk menahan endapan lumpur. Untuk menahan endapan lumpur di air yang kotor tadi. Benar sekali. Kemudian setelah pasir ada arang. Kira-kira fungsi arang itu untuk apa? Saya Pak. Ya, Hani? Arang sebagai penyerap partikel yang harus menyerap bau dan warna dari air. Oke, menyerap partikel, dia untuk menjernihkan air juga dan menyerap aroma juga. Kemudian yang terakhir ada kerikil. Fungsi kerikil apa? Saya Pak, Ya, Dika. fungsi kerikil adalah sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Oke, sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Itu dia masing-masing fungsi dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Jadi tidak asal menggunakan bahan, kita juga tahu fungsi dari masing-masing bahannya itu untuk apa. Oke, setelah kita bahas masing-masing dari fungsi bahan yang kita pakai, kemudian dari 3 kelompok yang maju tadi, ya, yang ada yang jernih, ada yang lumayan jernih, ada yang masih kurang jernih, ya. Yang paling jernih tadi kelompoknya Aldi dan kelompoknya Dika. Yang kurang jernih di kelompoknya Sela. Kenapa? Karena di kelompoknya Sela tadi terjadi insiden, ya, tumpah. Bahan-bahannya tumpah yang mengakibatkan sebagian bahannya itu keluar, ya. Jadi tidak maksimal lagi dalam proses penyaringan. Kemudian karena ada getaran tumpah tadi menyebabkan rongga yang sangat besar. Jadi air kotor itu tidak bisa tersaring dengan sempurna, ya. Jadi nanti kalian kalau praktek di rumah usahakan ketika membuat alat biar hasilnya maksimal, dipakein bahan-bahan yang dipadetin biar tidak ada celah lagi untuk air kotor itu lolos. Nah itu ya. Jadi tadi yang berhasil kelompoknya Aldi, kelompoknya Dika. Kelompoknya Ridwan juga bagus tadi ya. Bapak lihat hasilnya, ini juga lumayan jernih. Kelompoknya Adit juga lumayan. Yang masih kurang kelompoknya Sela. Gak apa-apa. Namanya kita buat alat, ada kegagalan itu wajar. Selanjutnya kita bahas materi campuran. Nah kalau tadi bahas alatnya, sekarang bahas campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dari 2 atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awalnya. Campuran itu ada 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen yang Bapak gunakan untuk soal pretest tadi. Kalau campuran homogen itu campurannya sudah tidak terlihat lagi. Contohnya kalian mengaduk air teh dengan gula. Mau aduk, gulanya pasti larut, dia hilang, bercampur rata. Itu disebut campuran homogen. Kalau campuran heterogen, komponen penyusunnya tuh masih terlihat. Contohnya kamu nyampurin air dengan pasir. Mau kamu aduk sampai kapanpun ya tidak akan tercampur karena dia campuran heterogen. Contoh lain, air dengan kerikil, air dengan batu, itu juga tidak bisa tercampur. Contoh lain, air dengan minyak, itu kan juga nggak bisa tercampur. Kira-kira kalau air dengan minyak, yang di bawah minyaknya apa airnya? Aduh, ada yang jawab air, ada yang jawab minyak. Perempuan nih wajib tahu. Sampai kalau minyak makannya tumpah, yang di atas itu airnya atau minyaknya kira-kira? Minyak. Ada yang jawab air, ada yang jawab minyak. Yang benar minyak. Minyak itu ada di atas air. Kenapa? Karena komposisi minyak itu lebih ringan daripada air. Makanya minyak itu selalu di atas. Nah, tuh. Jadi air kalau campur dengan minyak makan, mau aduk ya, tetap tidak bisa tercampur. Itu juga termasuk contoh campuran heterogen. Kemudian cara memisahkan campuran. Yang pertama ada
Nah, ini yang kita pakai untuk menghasilkan alat penjernihan air tadi dengan metode filtrasi atau penyaringan. Metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berupa penyaring. Nah, itu contohnya ya. Ini ada contoh berupa ini ada wadahnya, ini ada kertas saringnya. Nah, nanti apa yang dipisahkan tinggal dituangkan, nanti dia tersaring. Kalau contoh filtrasi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Adit, apa kira-kira? Contohnya menyaring teh. Menyaring teh. Selain menyaring teh, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Tias? Contohnya menyaring santan. Menyaring santan, benar. Kalau Adit suka minum teh, tehnya itu teh yang apa? Yang ada daun-daun tehnya itu disaring dulu. Kalau yang suka masak, santannya disaring dulu. Kemudian setelah filtrasi ada namanya sublimasi. Metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Kalau ini contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Saya Pak. Ya, Ani? Contohnya penguapan dari kapur barus. Penguapan dari kapur barus, benar sekali. Contohnya penguapan dari kapur barus. Kemudian ada kristalisasi. Nah, kalau ini metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Ya Pak. Ya, Aldi. Contohnya ada proses pembuatan garam. Iya, proses pembuatan garam. Ada lagi? Saya Pak. Ya? Sela apa Inga? Inga, ya coba Inga apa? Contohnya memisahkan zat warna pada tinta. Zat warna pada tinta. Kalau Sela? Adalah pembentukan serpihan salju. Iya, contohnya pembentukan serpihan salju dengan proses pembuatan garam. Itu adalah contoh kristalisasi ya. Kalau kalian nanti main di tambak Brantasena dan Bepasena itu ada petani garam. Dia cara membuat garamnya air laut diarahkan ya, seperti di sawah itu nanti dijemur. Lupa air laut kok dijemur? Iya, air lautnya dijemur ya. Nanti dia setelah terkena panas matahari yang sangat terik, nanti dia mengendap di bawahnya. Nah, endapan itulah menghasilkan garam. Nah, itu kalian perlu tahu. Kemudian ada namanya sentrifugasi, yakni pemisahan dengan cara teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentripetal. Sentripetal itu dia gayanya memutar dengan sangat cepat sekali. Contohnya ini ada gambar di sini. Ini ya. Jadi nanti ini tabungnya di sini. Contohnya ada darah. Nah, darahnya ini dimasukin ke dalam alatnya ini diputar dengan sangat cepat. Jadi nanti dia akan terpisah campurannya. Contohnya apa kira-kira sentrifugasi? Saya Pak. Ya, Felika? Contohnya adalah pemisahan urin dari darah dalam analisis spirosis. Oke, pemisahan urin dari dalam darah atau yang terkandung ada darahnya, pemisahan urin. Bisa juga nanti misalnya ya, amit-amit sampai kecelakaan, Rikpan naik motor, iya, misalnya kecelakaan, pendarahan, banyak darah keluar, butuh donor darah. Dika disedot gede karena darah Dika paling banyak ya, paling besar di sini. Paling banyak darahnya Dika ya. Apakah bisa kira-kira darahnya Dika langsung dikasihkan ke Rifan? Bisa nggak kira-kira? Enggak, harus diproses dulu. Caranya dipisahkan dulu. Nah itu ya. Tidak mentang-mentang langsung dimasukin ke dalam tubuhnya Rifan, tidak. Tapi harus dipisahkan dulu. Yang kandungan darah kan banyak tuh. Nah nanti dipisahkan dulu baru ditransfusikan ke Rifan biar Rifan bisa tertolong. Nah itu ya. Itu metode-metode pemisahan dalam sebuah campuran. Nah, sekarang kira-kira ada tidak yang berani menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Oke, Siti silahkan. Madep ke sini Siti menyimpulkannya. Yuk, yang keras. Berdasarkan hasil
adalah melenyapkan pencemar yang terkandung di dalam air atau meminimalisir kadarnya. Dengan begitulah diharapkan air bisa lebih layak untuk digunakan. Salah satu contohnya adalah mengembalikan kualitas air sesuai dengan lingkungan alaminya tanpa menimbulkan dampak pada lingkungan. Oke. Metode pemisahan campuran yang diterapkan pada pembuatan alat ini adalah filtrasi. Jangan menggunakan bahan alami seperti arang, kerikil, pasir, kapas, dan minyak. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Siti. Oke, itu adalah kesimpulan dari kita belajar hari ini. Kita belajar bikin alat sederhana. Tujuannya apa? Biar kita bisa menjernihkan air yang tadinya kotor bisa berubah jadi jernih. Yang tadinya menimbulkan aroma tidak sedap bisa mengurangi aroma tidak sedap itu dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Contohnya ada areng, ada pasir, ada sabut kelapa, ada spons, ya, ada kerikil dan sebagainya. Itu adalah kesimpulan kita belajar hari ini. Sekarang disiapkan kertas 1 lembar, kita mengerjakan soal pretest. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, terima kasih. Yuk, disiapkan dulu apa namanya? Kertas 1 lembarnya, alat tulisnya. Oke, punyanya Siti. Oke, sip, mantap, Pak. Ya, oh iya, belum ya, tinggalan. Maaf ya. Oke, siapin dulu kertas 1 lembar untuk mengerjakan soal post test. Dikasih nama dulu, nama dan kelas. Silakan. Kita mengerjakan soal post test yang sekarang. Sudah siap? Oke. Ini soalnya pilihan ganda, gampang. Nomor 1, langsung saja ditulis nomor 1, terus ada kamu tulis A, B, C atau D saja. Tidak perlu ditulis soalnya. Silakan. Oh, maaf, ketutupan ya yang C ya. Oke. Silakan dikerjakan. Pilihan ganda kok, gampang. Ada 4 soal nanti. Ini soal nomor 1. Silakan dikerjakan, tidak usah mencontek karena tadi sudah belajar juga. Nomor 1, silahkan dikerjakan. Sudah? Oke, mantap kalau sudah. Sekarang nomor 2, silahkan dikerjakan. Ini nomor 2. Masih pilihan ganda juga. Langsung saja ditulis A, B, C atau D. Soalnya tidak perlu ditulis. C atau D, ada jawabannya nomor 2. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 3.
3. Sama, pilihan ganda juga Mas ya. Dani mendapati air sumurnya menjadi keruh. Kemudian dia untuk menyelesaikan masalahnya dengan merancang suatu alat penjernihan air sederhana. Nah, di situ ada bahan-bahannya, ada arang, ada ijuk itu sabut kelapa, kemudian ada pasir, ada kerikil, ada kapas. Nah, dari bahan-bahan di samping itu tadi, kalian susun yang menurut kalian akan menghasilkan alat yang maksimal dalam menjernihkan air. Susunannya bagaimana kira-kira menurut kalian? Nomor 1 itu arang. Ini nomor 1 arang, nomor 2 sabut kelapa, nomor 3 pasir, nomor 4 kerikil, nomor 5 kapas. Mana yang menurut kalian mendapatkan hasil yang maksimal? Silakan. Yang mana? Sudah? Terakhir, soal nomor 4 ini ada desain. Soal nomor 4 desain. Silakan dikerjakan. Kalian pilih kira-kira menggunakan metode apa untuk memisahkan campuran air yang bercampur dengan minyak dan urin yang diduga mengandung obat terlarang. Kira-kira menggunakan jenis campuran yang mana di antara filtrasi, dekantasi, sentrifugasi, evaporasi, destilasi, dan sebagainya. Ini kalian pilih mana kira-kira metode pemisahan yang tepat untuk memisahkan air yang bercampur dengan minyak dan urin yang mengandung obat terlarang. Obat terlarang itu berarti narkoba. Nah, kalau kalian cek tes urin, nah itu bisa untuk melihat apakah kalian mengkonsumsi narkoba atau tidak. Silakan. Oke, sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Titipin ke temennya saja biar semua nggak maju. Ayo. Dititipkan saja. Oke, mantap. Mana? Nih. Oke, siap. Ini fotonya depan. Sip. Terakhir, Bapak umumkan untuk kelompok yang mendapatkan nilai maksimal jatuh ke kelompoknya Aldi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Aldi. Oke, mantap karena hasilnya paling penting. Yang lain, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini yang sudah berani presentasi, berani bertanya, berani menjawab. Nanti Bapak tambah nilainya dan kalian nanti dapat hadiah di kantor. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Ada yang tidak paham? Paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, terakhir sebelum Bapak tutup, tadi Bapak ngirim tugas di WA group ya. Kalian nanti di rumah bikin poster mengenai krisis air bersih yang ada di Indonesia. Minggu depan nanti